siapa yang muncul di layar hanya akun atau orang-orang yang di-assign sebagai panelis. Nah, jadi Bapak Ibu sekarang muncul di layar ini karena saya jadikan panelis. Tadi begitu masuk sebagai attendee status awalnya. Sebagai attendee, kita hanya bisa melihat panelis. Nah, jadi webinar tuh gitu konsepnya. Misalnya nanti kita melaksanakan webinar ada 5 narasumber. Maka yang muncul di layar hanya 5 narasumber ini. Bagaimana nanti dengan mengajukan pertanyaan? Biasanya konsepnya ada 2. Begitu ada peserta yang mengajukan pertanyaan melalui raise hand atau mengangkat tangan, kan ada menunya tuh. Nah, itu bisa dijadikan panelis supaya bisa muncul dan memberikan komentar atau pertanyaan. Ya harus dijadikan panelis. Atau pertanyaannya dilakukan lewat chat saja. Lewat chatting saja. Nah, itu aturan mainnya silakan Bapak Ibu yang menentukan. Apakah nanti mau dijadikan dia panelis pada saat bertanya atau disepakati pertanyaan hanya boleh lewat chat. Nah, jadi itu. Berapa banyak yang bisa dimunculkan di dalam video ini, di dalam sebagai peserta yang muncul di layar, sebenarnya nggak ada batasan. Cuman karena konsepnya webinar itu biasanya lebih efisien dan fokus kepada narasumber, maka tidak perlu dimunculkan semuanya. Jadi cukup yang penting-penting saja, misalnya narasumber, kemudian host, moderator, atau co-host, mungkin seperti itu biasanya. Nah, itu perbedaan antara meeting dengan webinar yang dimiliki oleh Zoom ini. Nah, untuk PBA, sekarang ini kita menggunakan konsep webinar. Sehingga partisipan yang bisa bergabung adalah 500 partisipan. Kemudian yang muncul di layar hanya yang berstatus sebagai panelis. Feedback ini sebagai panelis, oleh karena itu nanti harus ada seorang moderator yang melakukan pengendalian siapa-siapa nanti yang mau di assign sebagai panelis, kemudian siapa-siapa nanti yang mungkin fungsinya sebenarnya meng-assign peserta sebagai panelis, kemudian melakukan mute, kemudian melakukan unmute kalau dibutuhkan. Seperti itu saja fungsinya. Nah, saya lanjutkan sedikit lagi. Apa fungsi saya? Fungsi saya adalah melakukan start meeting seperti yang dilakukan sekarang ini. Jadi sebelum meeting dimulai saya start. Setelah itu saya akan memindahkan fungsi host yang saya pegang sekarang ke salah satu akun di sini. Nah, sekarang saya coba. Saya sekarang akan menjadikan host itu hanya bisa satu orang, satu akun dalam satu sesi ini. Jadi sekarang misalnya saya mau menjadikan Buya UJ lah sebagai host. Nah, saya tinggal mengklik di kotak layarnya itu, kemudian di kanan atasnya itu kan ada segitiga kalau kita klik. Di setiap, coba Bapak Ibu klik di sudut kanan atas setiap layar orang itu, di sebelah ada 2, ada mute, ada segitiga, ada titik 3. Nah, cara untuk memindahkan seseorang menjadi host adalah klik di titik 3, kemudian akan muncul make host. Itu tidak akan muncul di Bapak Ibu sekarang, hanya muncul di saya. Nah, sekarang saya menjadikan akun ini deh, akun PBA aja deh sebagai host. Nggak jadi akun WOJ. Nah, saya jadikan akun PBA, make host. Atau saya jadikan co-host dulu deh, make co-host. Nah, udah muncul ininya, ini juga. Nah, sekarang saya punya 2 orang co-host yang membantu saya untuk memanage webinar ini, yaitu akun PBA Winsus Karyau dan akun Buya UJ. Nah, apa beda host dengan co-host? Co-host sekarang bisa memanage attendee tadi menjadi panelis. Nah, kalau tadi kan nggak bisa tuh, hanya saya yang bisa mengubah attendee menjadi panelis. Sekarang co-host saya tambahkan 2 orang, naik pangkatnya, naik otoritasnya, bisa mengatur attendee menjadi panelis supaya bisa dimunculkan di layar.
Nah itu sekarang sudah ada. Nah kemudian biasanya saya hanya membuka sekali aja di awal. Kemudian saya tinggalkan. Sebelum saya tinggalkan, saya pindahkan dulu fungsi hostnya. Nah sekarang saya jadikan akun PBA menjadi host. Tinggal saya jadikan make host. Nah sekarang yang menjadi host akun PBA, saya sekarang udah turun pangkat nih. Turun pangkat otomatis menu-menu saya sekarang terbatas. Nah ya. Nah itu dia. Sekarang saya udah bisa live nih. Coba ceritanya saya live ya, Bapak Ibu udah bisa lanjutkan nih. Akun sekarang host sudah berpindah ke akun PBA. Sekarang ceritanya saya live. Halo. Pergi dia. Betul. Sudah bisa dikoneksikan ke YouTube. Sudah oke ya? Ke YouTube bisa? Sudah. Ini kan fasilitasnya sekarang saya jadi host. Saya ada YouTube-nya. Tengok mana? Oke, mantap. Mana YouTube-nya? YouTube-in berarti. Kalau gitu korang sudah bisa lihat juga ya. Assalamualaikum. Coba dia. Ke YouTube. Di YouTube aja. Ini harus bisa ya. Ada koneksi dulu ya. Maksudnya kita setting dulu. Setting dulu baru masuk. Berarti Hakmi nanti ngerjain itu semuanya? Ya, siap. Nah, saya masuk lagi nih ceritanya nih. Masuk lagi. Nah, tadi ceritanya tadi kan saya live, udah selesai tanggung jawab saya ceritanya. Selanjutnya pengendalian diserahkan semua kepada host. Iya. Mau transfer juga ini. Ini kan ada di situ di Pak Hakmi yang megang akun PBA itu ada link ke live ke YouTube. Nanti YouTube-nya pakai YouTube UIN atau YouTube PBA yang dia punya akun? YouTube-nya pakai YouTube PBA aja. PBA berarti. Yang bisa menstreamingkan akun host. Ya host berarti kan Pak Hakmi ya. Ya, sekarang saya masih nggak host nih karena udah saya serahkan kecuali nanti saya dibalikkan. Nah, jadi gitu aja. Nanti di bawah itu kan ada menunya live streaming. Live streaming, iya betul. Itu akun host, live streaming, nanti pilih YouTube, nanti hubungkan ke akun YouTube. Ke akun email yang terafiliasi dengan YouTube-nya. Pak Benny, izin bertanya. Di sini untuk isi 3 tadi saya belum ketemu. Ada di pojok kanan. Di pojok, jadi coba sentuh layar apa yang ada di video orang. Ya. Salah satu. Gitu. Ya disentuh. Itu dia. Coba pin gitu. Oh iya. Ya. Makasih. Itu aja. Nanti di menu partisipan di bawah itu ada partisipan, coba diklik. Ya. Partisipan. Nah, perhatikan itu kan ada 2 tab, satu panelis, satu attendee. Iya. Panelis itu adalah akun-akun yang muncul di layar sekarang dalam video. Iya. Attendee adalah akun-akun yang hadir tetapi tidak muncul, tapi dia bisa melihat kita yang ada di layar. Itulah partisipan namanya atau attendee. Nah, ketika nanti mereka mengajukan pertanyaan misalnya, nanti itu setelah kerjakan nanti apakah mau dimunculkan. Kalau dimunculkan jadikan dia panelis. Nanti ada diklik di namanya, di sebelah kanannya make panelis. Jadi muncul dia. Itu masalah aturan main aja. Nanti kalau sudah tidak lagi berarti diklik lagi attendees-nya gitu ya. Boleh, jadikan dia attendees lagi. Nah, itu aturan mainnya berbeda-beda tergantung panitianya kayak apa maunya. Sudah terhubung semua nih yang sistem handphone. Oke. Laptop sudah 3, oke. Pak Ben, ini lagi. Oke. Untuk hari Sabtu itu, selain ini antisipasi kan? Ini nggak bisa ditinggal Pak Ben. Jadi untuk jaga-jaga nanti biasanya saya menugaskan staf saya namanya Tommy. Tommy ini nantilah yang bertugas men-start. Dia tugasnya gitu aja, men-start, itu dia keluar, dia start, dia pindahkan ke akun PBA, kemudian dia keluar. Selanjutnya itu udah tanggung jawab host berikutnya untuk mengontrol dan memanage seluruh sesi Zoom webinar ini. Baik itu streamingnya atau recordnya gitu. Pak Benny. Ya. Tadi dari yang attendee, akun attendee. Sekarang kan akun attendee kan kosong.
Kalau nanti ada akun attendee ini ada orang, berarti nanti akan muncul ya? Muncul, ya. Kalau ada 300 muncul 300 di attendee itu, 100 yang muncul. 10. Nah, sekarang kan kebetulan belum kita kan join berlima nih, semuanya saya jadikan panelis. Nah, ini kan karena dijadikan panelis. Nah, coba saya jadikan coba ya, saya bisa nggak menjadikan? Atau Andi? Oh, saya nggak, saya jadikan Bu Maimunah ya jadi attendee. Nah, itu Bu Maimunah nggak muncul di kita sekarang, tapi Bu Maimunah bisa ngelihat kita. Tapi Bu Maimunah nggak muncul di layar karena dia attendee, dia penonton gitu ceritanya. Ya kan, Bu Maimunah hilang, dia penonton aja nih ceritanya. Sekarang Bu Maimunah saya jadikan lagi. Itu di tab attendee muncul satu. Coba diklik Pak di attendee, kan muncul tuh nama akun Bu Maimunah. Nah, coba Bapak jadikan panelis. Ya, saya klik Pak Benny. Ya, diklik namanya, ada more. Kalau allow to talk itu dia hanya boleh ngomong tapi dia nggak muncul di layar. Tapi kalau mau jadikan dia muncul, promote to panelis. Nah, muncul lagi itu. Nah, gitu caranya. Simple aja sih sebenarnya. Oke, gimana kira-kira, Mbak? Udah oke? Kak, untuk yang bisa berapa orang, Pak? Host atau co-host juga punya kemampuan untuk melakukan pengendalian terhadap mikrofon. Jadi bisa di-mute semuanya. Berapa orang yang bisa jadi co-host, Pak? Co-host boleh, saya nggak ingat berapa orangnya, tapi saya coba banyak, bisa 5 orang gitu boleh. Bisa ya. 5 orang lah jadikan. Kalau banyaknya kayaknya nggak bisa banyak-banyaknya. Bisa, cuman saya lupa. Saya belum pernah nyoba berapa banyak maksimalnya. Tapi mungkin untuk mudahnya jadikanlah co-host agak 3 atau 5 orang gitu. Fungsinya ya mungkin dibagi tugas tukang menjadikan attendee panelis. Tapi nggak perlu banyak-banyak pun nggak apa-apa Bu, karena gampang kok ngelola ini, kan cuma tinggal. Kalau saran saya ada 1 orang yang bertugas sebagai teknikal, yaitu host. Host ini fungsinya teknis aja. Satu lagi moderator. Moderator tuh yang berbicara, yang apalah ya, yang memanage kegiatan acara. Jadi nanti yang hostnya teknis aja, yang moderator jadikan dia co-host saja. Atau jadikan panelis pun cukup. Itu semuanya suaranya nggak ada kan? Nggak ada. Dimatikan. Enggak gitu ya. Link yang kita pakai untuk kegiatan adalah sama dengan yang sekarang kita pakai untuk uji coba ini. Jadi nanti kalau mau buat poster supaya simple, lampirkan meeting ID sama passwordnya aja. Linknya tadi nggak usah kepanjangan. Jadi orang bisa join gitu dengan 2 cara, dengan mengklik link atau memasukkan user ID dan password, meeting ID dan password. Pak Ben. Ya. Oke. Kita ingin tanya nih Pak, kemungkinan terburuk nih hari Sabtu mati lampu apa gitu jadi sebagainya, kira-kira akan menentukan apa ini? Bapak melaksanakan kegiatannya di mana rencananya? Kegiatannya dilaksanakan di mana rencananya Pak? Ini Pak, di ruangan ini, di ruangan ini rumah Pak Kajur kami nih, ruang Kajur kami. Di rumah apa di kampus? Di rumah. Di rumah. Oh. Jadi risikonya, sekarang kita listing risiko. Risiko yang pertama adalah yang paling penting itu adalah ketersediaan jaringan internet. Nah, maka risikonya yang pertama adalah tidak tersedianya jaringan internet. Oleh karena itu kita harus siapkan koneksi cadangan. Kalau di rumah misalnya menggunakan IndiHome. Di rumah Bu yang menggunakan apa? IndiHome? IndiHome. Oke, IndiHome itulah jadi konektivitas utama. Tapi siapkan plan B. Plan B-nya berarti menggunakan tethering handphone, menggunakan paket data. Nah itu aja. Rasanya itu kita udah siapkan plan B. Atau kalau mau di kampus, boleh. Di kampus kan juga ada internet kalau mau di PT-IPD. Cuma nanti kalau memang hari Sabtu saya tugaskan 1 anggota. Tapi kalau mau di rumah boleh dipilih aja apanya nanti di mana mau dilaksanakan. Saya pikir perlu itu. Kalau di PT-IPD bisa ya Pak ya hari Sabtu itu ya? Bisa nanti saya tugaskan aja anggota. Sini aja ya. Nah kalau mau di rumah risikonya itu aja. Risiko kedua mati listrik.
Mati listrik itu juga tidak bisa kita prediksi, dan kalau kejadian kita tidak punya mitigasi yang memadai biasanya selain menggunakan genset. Nah, ini agak cukup berat. Nah, alternatifnya gimana? Saya pikir genset, tapi kan berat gitu ya untuk menyediakan genset. Paling kalau di PT IPD dilaksanakan, kami punya genset. Jadi kalau mati, genset biasanya standby ready. Tapi kalau di rumah biasanya menunggu listrik PLN hidup. Ini yang agak riskan kalau kita pelaksanaan webinar. Tapi mudah-mudahan lah, berharap aja lagi kan, listrik itu tidak mati. Sebentar Pak Beni, listrik itu kan kalau mati kaitannya kan kalau IndiHome kan, kalau mati kaitannya dengan IndiHome, dan kalau kita menggunakan laptop yang tercas dan baterainya habis, jadi dua-duanya itu, jadi koneksinya yang pasti putus satu. Koneksi putus karena IndiHome, kalau kita menggunakan HP kan tidak masalah. Ya, koneksi putus kita tethering ke handphone, tapi akan masih menyisakan satu risiko, yaitu baterai habis. Kalau baterai habis, itu risikonya itu, maksudnya tidak terpengaruh oleh zoom-nya gitu kan Pak? Zoom-nya nggak masalah, karena zoom itu yang dilakukan oleh Pak Jeffrey ini zoom-nya yang terganggu. Zoom-nya nggak ada masalah, selama kita connect internet. Maka zoom itu selalu available karena servernya tidak di kita, servernya itu di cloud. Oke. Nah, itu aja mungkin perlu ditimbang-timbang gitu. Berarti kalau kami pakai PTIPD, nanti kami rundingkan dulu. Kalau kami pakai PTIPD bisa ya Pak ya? Bisa di lab ya. Yang penting dia pelaksanaan tanggal 26, berarti minggu depan atau minggu ini? Ini Sabtu ini Pak. Sabtu ini. Ya, Sabtu ini. Sabtu ini. Besok Jumat lagi waktunya. Iya, bisa sih. Kalau mau nanti pastikan aja dulu Bu, didiskusikan. Iya, nanti kabari saya akan tugaskan kalau bisa infonya paling lambat malam ini. Karena nanti orang udah berencana pula keluar kota segala macam kan. Kasihan, walaupun nggak bisa nolak anggota saya itu Bu, tapi mungkin perlu kita pertimbangkan pula kan. Ya betul. Hak mereka untuk liburan ya Pak ya. Ya, mungkin itu aja sih. Oke. Ada lagi satu. Ada lagi. Boleh. Ini. Siap. Izin bertanya. Saya sambil makan Pak ya, maaf nih. Ya, silakan. Link yang dipakai ini kan webinar sampai 8 kali. Siap. Apa linknya atau saya buat baru di akun Prodi? Bapak nggak bisa buat Zoom meetingnya kan, yang bisa membuat akun saya. Ini tetap itu berarti. Tetap ini berarti ya? Itu jawaban pertama. Kemudian linknya itu kalau saya membuat, saya bisa membuat 2 mingguan. Tapi repot kan, jadi itu linknya udah saya buat untuk seluruh kegiatan. Mungkin gini maksud Pak Hakmi ini, itu kan kalau kita sebarkan sekarang kan semua orang bisa masuk. Karena kita ingin orang yang mendaftar saja yang masuk gitu. Nanti kita hapus dulu, nanti kita sebarkannya mungkin waktu acara gitu ya. Malamnya baru kita. Kalau gitu gini caranya Bu. Di poster itu jangan ditampilkan Zoom password sama, tapi ditampilkan link pendaftaran di Google Form. Jadi peserta daftar dulu di Google Form. Maksudnya tuh link itu ditaruh di Google Form setelah mereka daftar gitu ya Pak ya? Kan. Di poster itu jangan ditampilkan Zoom meeting ID dan passwordnya di poster, tapi ditampilkan link untuk mendaftar di Google Form. Nah, jadi mereka hanya bisa mendaftar di Google Form. Nah, 1 hari sebelum hari H dikirimkanlah meeting ID dan passwordnya ke email masing-masing peserta. Jadi hanya yang terdaftar yang apa? Jadi hanya yang mendaftar yang bisa. Itu kalau mau seperti itu. Tapi kalau mau di poster juga boleh aja, tujuannya semakin memperbanyak partisipan yang bisa hadir kan. Ya gitu aja Bu. Kalau saya biasanya nggak pernah pakai daftar-daftar Bu. Karena buatannya banyak 500 ya. Iya, nggak usah buka aja lah Bu, di poster tuh kasih aja password sama ID. Tapi buka juga pendaftaran supaya ini mengirim sertifikatnya mudah, membuat namanya mudah. Itu aja kegunaannya. Ya. Yang bersuara. Baik Pak Ben, terima kasih banyak ya. Semoga. Terima kasih banyak.
lancar semua. Terima kasih Pak Ben. Semoga ceria, Amin. Semoga ini lancar. Selamat menikmati liburan. Semoga berbahagia dan berkahnya. Terima kasih lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk Pak Mertua Pak Benny ya. Dalam Salam untuk Buya kami. Buya kami. Insya Allah sampaikan nanti. Oke, terima kasih banyak. Anak-anak Buya sehat kan? Alhamdulillah sehat. Mohon doanya Buya. Apalagi menantu Buyanya. Ceria selalu. Wah ini lagi agak-agak apa nih capek. Tapi nggak apa, santai aja. Nanti kabari aja Buya malam nanti keputusannya mau di PT IPT atau gimana nanti. Oke, Pak Benny. Ya, Terima kasih izin banyak. live ya. Assalamualaikum. Ya, oke. Waalaikumsalam. Nah, jadi gitu. Kita live aja lagi. Udah selesai. Gimana? Kalau mau santai gitu nih. Resikonya adalah ini baterainya habis. Kalau Kayak tapi dengan zoomnya tidak beresiko apa-apa. Memang gini, kalau di sana itu di jam ini kan jam libur. Memang tetap harus ada yang kita titipkan untuk biasanya gitu. Iya betul. Saya selama ini dengan WD itu kan ini PPG selalu menggunakan PPD, jadi pasti ada kita kasih. Uang lelahnya, uang apanya gitu. Itu ada beberapa orang itu termasuk tukang genset yang masih dia ada tugas satpam. Dulu paling kan 150 100 yang ini yang sedikit-sedikit Untuk semuanya. Satu orang 50. kalau ada yang mau konsumsi itu bagian apa dia yang tukang apa yang CS